Hai sahabat guru penggerak dimanapun saja berada, bersama saya Elizabeth Manurung SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Medan. Dalam kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 21 dan 22, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Aksi nyata ini saya lakukan di SMP Metodis 8 Medan. Dalam video ini saya juga akan memaparkan RPP berdiferensiasi dengan menggunakan teknik pembelajaran sosial emosional dan juga media PPT yang saya gunakan ketika melakukan aksi nyata ini dan dokumentasi kegiatan mengajarnya. Berikut adalah RPP berdiferensiasi dengan menggunakan teknik pembelajaran sosial emosional yang saya sajikan dalam aksi nyata kali ini. Dan ini adalah PowerPoint ataupun media yang saya gunakan ketika saya melakukan aksi nyata dalam Google Meet bersama siswa-siswi saya. Baiklah, mari kita saksikan bersama bagaimana saya melakukan aksi nyata ini. Good morning class. Selamat pagi semuanya. Good morning ma'am. Oke, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? I'm fine, thank you, ma'am. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, who wants to start the pray? Siapa yang mau memimpin doa kita? Silakan. Kalista ya, yuk silakan nak. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih. Attendance list-nya, daftar hadirnya untuk kamu isi. Nah, tadi di sana sudah ada 20 orang dan di sini Mem lihat juga sudah 20 orang. 20 orang beserta Mem ya, berarti sebenarnya masih ada 19 orang yang hadir di sini. That's okay. Thank you very much for your attendance list. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga sampai di akhir nanti bahkan di setiap pembelajaran kita kalian selalu standby seperti ini ya. Jadi terima kasih buat kehadirannya. Yang akan kita pelajari dari hari ini, you will know how to tell the public buildings ya. Kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk mengucapkan pelajaran, learning objectives. Jadi setelah mengikuti serangkaian kegiatan kita pada hari ini, apa tujuannya? Kita melalui kerjasama anak-anak MEM semua nanti di ruang Google Meet ini ataupun di WA kita, anak-anak MEM harap mampu secara percaya diri, santun dan bertanggung jawab dapat melakukan dialog pendek yang digunakan untuk menyebutkan nama dan jumlah bangunan publik. Jadi kita akan berbicara tentang this is my word tadi, public buildings, yang dekat dengan kehidupan peserta didik, yang dekat dengan kehidupan anak-anak MEM semuanya. Assessment itu maksudnya penilaian. Penilaian apa yang akan Mem lakukan sepanjang Google Meet ini, bahkan di grup WA kita. Nah, di Google Meet ini silahkan you observe and make questions please. Silahkan kamu observe. Ya, kita di sini sebenarnya beberapa gaya belajarnya sudah bisa Mem lihat ya. Ada mungkin yang bisa dengan hanya melihat gambar. Ada yang harus ditayangkan. Picture is it? Number 4. What picture? Iya, gambar yang ke-6 ini adalah Museum Negeri. Thank you. This is also public buildings, ya. And then number 7, what is it? Masjid Raya. Yes, Masjid Raya. Thank you, Masjid Raya ya. Jadi kamu di sini sebenarnya diminta observing the picture, disuruh mengobserve picture and video seperti itu. Jadi Mem sudah sediakan satu video tentang public places. Nanti Mem share di grup WA kita ya.
Tentang kamu boleh observe dari video itu juga. Jadi ada yang audio, ada yang dari video, ada yang dengan dari picture. Nampak ya activity one. Di sini kamu diminta please work in groups and fill in this following crossword board games about public buildings. With berapa menit sebelum kita berakhir nanti meminta kita bisa bahas ini semua. Jadi akan saya share juga di grup WA biar jelas gambarnya ya nak ya. Kita akan presentasikan ini hasilnya. Hasil dari activity one ini dari nomor 1 sampai nomor 6 kamu diminta untuk mengobserve di sekitarmu. You collect information. Kamu mengumpulkan informasi about public buildings, tentang tempat-tempat umum around you di sekitarmu. Nah, take a look the example here. Lihat contoh yang pertama. There are 2 banks in my village. Ada 2 bank di desa saya. Bank Seroja and Bank Nasional. Nama banknya bahasa Indonesia berdekatan. Ada yang sudah tahu siapa yang berdekatan dengan siapa rumahnya. Jadi kerja kelompoknya nanti seperti itu nak. Yang rumahnya berdekatan boleh saling kerja kelompok untuk nanti bentuk kelompoknya boleh di grup WA ya. Untuk mengumpulkan informasi tempat-tempat umum yang ada di daerahmu. Ada di sini yang sudah kenal temannya supaya bisa kita bagi. Mem, aku nanti dengan sini ya karena rumah kami berdekatan nah gitu. Kamu kumpulkan informasi nanti. Kamu harus sedikit bergerak di sini supaya bisa kamu tuliskan. We have one post office atau there is misalnya a hospital near my house. Ada activity 2 kita, kegiatan 2 kita. Look at the instruction please. It is time for you to collect any information for your group members about public buildings. Ini waktunya untuk mengumpulkan informasi dari anggota-anggotamu in your area please. Please answer the questions. Jadi cara kamu membuat dialog, cara kamu tadi mampu berdialog dengan temanmu, tinggal tujuan kita tadi mampu short dialog ya, membuat dialog singkat tentang public places. Jadi kalau kamu ingin tahu, misalnya Pransi Jabat wants to know, pengen tahu public places or public buildings in JV's house surrounding, di daerah rumah JV. Pransi Jabat may start the conversation or the dialogue by asking JV with these questions. Dengan presentasi ini, ya, melihat dulu wajahmu semua. Ada yang melihat sudah mulai melamun-melamun si Kesia. Kesia sudah mulai melamun, saya lihat. Ini melamun atau fokus? Saya juga kurang apa wajah si Kesia ya. Oke, Mem coba share ini ya. Kita mau Mem tahu dulu sedikit tentang ya. Mem share dulu ini biar kamu tahu. Kira-kira nampak nggak gambar ini? Nampak nak? Nampak gambar ini nggak? Nampak. Tulisannya jelas nggak? Tulisannya jelas nggak kira-kira? Nggak nampak juga ini. Oke, sambil saya share juga di grup WA biar kamu lihat ini sambil ke grup WA juga ya. Saya share gambarnya ya. Roda emosi ini Mem mau lihat sebagaimana anak-anak Mem semua di kelas 71 ini saat ini perasaannya ya. Silakan kamu chat di kolom chat ya, di kolom chat di Google Meet ini, bukan di grup WA. Silahkan kamu sebutkan aja warna yang menunjukkan keadaan emosi kamu saat ini. Coba kamu lihat yuk. Kita mau break dulu sebentar ya sebelum saya lanjutkan. Yuk, yang mana? Apakah kuning, apakah ungu, apakah biru, hijau, dan tunjukkan. Kamu sebutkan warnanya, misalnya kamu bilang hijau. Ya kan? Hijau itu kamu ketik di chat aja ya nak. Hijau misalnya kamu sedang takut. Kamu chat seperti ini. Ya, saya tunggu, silahkan yuk. Buat di kolom chat ya. Tahu kan buat di chat di Meet ini kan nak? Thank you Pransi Jabat. Iya. Thank you Nicholas, Kesia. Saya sudah baca di sini bagaimana emosinya saat ini. Ya. Oke, yuk. Yang lain yuk saya tunggu ya. Ini jujur ya nak ya. Jujur. Gambaran emosimu saat ini, nggak usah malu ya. Gak usah malu, gak usah dibuat-buat. Jujur emosi anak-anak Mem semua kelas 71 bagaimana? Yuk saya lihat ini. Thank you Fanny. Ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang merah nggak ada memang ya. Ada yang banyakan kuning nih saya lihat. Oke ya, saya melihat ini tadi chatannya kuning warnanya dan dia
ketenangan. Kenapa nih Hara? Bisa share sama kita? Ya lagi tenang aja, Mem, sambil Google Meet, sambil belajar. Oh, berarti situasi yang kamu alami sedang tenang gitu ya, tidak ada gangguan, sehingga stabil ya nak ya, sedang tenang ya. Oke, thank you, thank you. Silakan Pasko, Mem lihat tadi kamu warna ungu, kamu emosi kamu saat ini. Kenapa kira-kira Bang? Ada yang mau kita share? Gak jelas suaranya ya Pasko ya. Ya bosannya kenapa? Boleh di-share nak. Udah. Gak bagus suaranya Bang, pakai ini ya. Pakai headset ya. Mati-mati suaranya. Bosan di rumah terus. Oke, bosan di rumah terus. Itu yang membuat Pasko saat ini mengalami bosan teman-teman ya. Iya, ini Melani membaca hijau takut. Ah, kenapa? Apa yang ditakutkan Melani? Apa nak? Oh, nggak ada teman di rumah. Oke, ya. Saat ini belajar Google Meet. Ya, coba di unmute nak. Ya, Melani saat ini belajar Google Meet-nya dari rumah tanpa ditemani siapapun ya. Jadi itu perasaan dia membuat dia takut hari ini. Oke, thank you ya. Oke, nak kira-kira kalau temu teman yang seperti ini, seperti Melani lah kita bilang, dia takut. Saat ini emosinya sedang takut. Kira-kira ada nggak yang mau temukan solusi untuk si Melani ini? Ada nggak yang mau memberikan saran, menunjukkan rasa empatinya kepada teman-temannya? Gitu dong. Kita harus menunjukkan juga empati kita kepada teman-teman kita. Ada yang sedang ketakutan di rumah. Bagaimana kita sesama teman boleh saling peduli dengan menunjukkan empati kita? Gimana Kalista menurutmu? Berdoa, Mem. Iya, berdoa ya Melani supaya jangan takut. Kemudian jangan kebanyakan berhalu ya, supaya jangan mikirkan yang lain-lain ya. Iya, karena empatinya banyak berdoa supaya berarti tamunya nggak usah datang, banyak berdoa dan jangan berhalu di situ ya. Oke, itulah dia tadi masalah. Coba kamu mengikuti petunjuk Mem adalah kamu ikuti apa yang saya ucapkan ya nak. Di ice breaking kita ya, ayam. Oke, bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Berapa ayamnya? Oke, thank you. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Beri tepuk tangan, dihidupin suaranya. Oke. Yes. Yang menjadi tugas kita di akhir, kamu mampu mengkomunikasikannya nak ya. The students act out in the dialogue in activity 3 in front of the class. Jadi di Google Meet. Di akhir pembelajaran ini ya, sebelum kita selesaikan, Mem mau tanya refleksi ya. Refleksi itu artinya setelah kalian mengikuti tadi apa yang sudah Mem jelaskan tentang public places, silahkan siapa yang kira-kira mau memberikan apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu? Apakah kamu paham? Apakah kamu mungkin masih bingung atau bagaimana? Boleh diberitahu ke Mem. Yuk, siapa yang mau? Silahkan. Oke, silahkan Kalista. You raise your hand ya. Ya, di mute suaranya nak. Silahkan nak. Hari ini kita belajar bahasa Inggris, terus Kalista perasaannya senang karena Kalista mengerti apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Mem Elizabeth sama kita semua. Terus aku harap aku sama teman-teman semuanya ke depannya lebih bisa mengerti dan belajar dengan baik. Oke, thank you Kalista. Tepuk tangan dulu untuk si Kalista. Dihidupkan dulu suara tepuk tangannya ya. Oke, Kesia, silakan Kesia juga memberikan refleksi apa yang didapatkan hari ini, bagaimana perasaannya dan harapan ke depannya bagaimana ya nak ya. Harapan ke depan untuk pembelajaran kita, silakan. Saya
bisa mengerti pelajaran ini dan senang karena bisa memahami yang Mem bilang tadi. Semoga di kemudian hari saya dan teman-teman saya bisa lebih mengerti tentang yang Mem ajarkan. Itu aja, Mem. Oke, thank you. Kita kasih tepuk tangan untuk Keisha. Masalah belajar apapun yang dihadapi, bagaimanapun perasaanmu saat mengikuti pembelajaran, usahakanlah kamu itu tetap selalu senang ya. Tetap selalu senang dan jangan terbebani belajarnya. Nah, dinikmatilah belajar kita di saat pandemi ini seperti ini. Ya, semua kita harus sudah terbiasa karena inilah saat yang mungkin terbaik bagi kita dalam mengikuti pembelajaran. Jadi jangan buat ini sebagai udah di screenshot, udah diberikan senyum terbaik ini. Oke, thank you buat semua anak Mem yang sudah join Google Meet. Tetaplah rajin, tetap disiplin, ikuti segala Google Meet yang sudah dijadwalkan sama kita ya nak ya. Oke, tetap semangat, be happy, and we will meet again in WhatsApp group. Oke, thank you for joining the class. See you ya. Bye. Bye, Mem. Ya. Dan berikut adalah lanjutan kegiatan bersama siswa-siswi di grup WhatsApp. mosquitoes in my area. How many Natasha are there in your area? There is a hotel in my area in JW Marriott. How many schools are there in your area? There are 6 schools in my area. How many airports are there in your area? There is an airport in my area in Kuala Lumpur. Okay guys, this is the last. Thank you for Hello, how many banks are there in your area? There are no banks around of my house. Many mosques are there in your area? House. How many schools are there in your area? There are Demikianlah serangkaian aksi nyata dalam modul 21 dan 22. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju.